Banyak teman-teman yang salah memahami, yaitu saat melafalkan qalqalah, qalqalahnya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Ikhwan wal akhwat, sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini, channel dimana tempat kalian dapat mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang disepakati oleh para ulama. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video kami yang insya Allah sangat bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk belajar memperbaiki cara membaca Al-Quran. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan sesi penguraian tajwid kita pada surat Yasin yang kita sudah sampai pada ayat ke-7. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum melihat bagaimana penguraian tajwid dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 dari sisi makharijul huruf dan sifat-sifatnya, silakan cek di box deskripsi, saya letakkan playlistnya di situ. Karena kita tidak akan mengulangi huruf-huruf yang sedang kita bahas, jadi di ayat ke-7 kita bisa melihat ada dua huruf baru. Yang pertama huruf dal, kemudian yang kedua huruf sa. Kita akan mulai dulu dari pembahasan terhadap huruf dal. Huruf dal, di mana makhraj huruf dal? Makhraj huruf dal ialah ujung lidah kita menempel atau bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah kita tempelkan ke pangkal gigi seri atas. Namun yang perlu teman-teman pahami, ketika disebutkan pangkal gigi seri atas, artinya bukan di giginya, bukan di pangkal giginya. Karena orang Arab terbiasa seperti itu, menamakan sesuatu dengan sesuatu yang berada di dekatnya. Dan itu bertujuan karena memang huruf-huruf yang keluar dari gusi itu sangat banyak. Dan ini juga termasuk huruf yang keluar dari gusi seri atas. Untuk memudahkan teman-teman membedakan yang mana huruf A dan yang huruf B, atau huruf satu dengan huruf yang lainnya, disebutkan dengan istilah yang lain, namun berada dari tempat yang sama. Jadi ketika disebutkan pangkal gigi seri atas, bukan di giginya, melainkan di gusinya. Jadi tidak kita tempelkan lidah kita di gigi. Ingat, tidak kita tempelkan lidah kita ke giginya, namun ke gusinya, tepat di mana gigi seri atas tumbuh. Tempelkan di situ. Itulah makhraj huruf dal. Jadi jangan sampai lidah menempel ke gigi. Kemudian berikutnya sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat huruf dal? Yang pertama dimulai dari jahr. Jahr artinya ialah kita tidak boleh mendengar ada suara aliran nafas saat melafalkan huruf dal. Jadi jangan lafalkan seperti ini. Da, 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 ade, ade. Nah, teman-teman bisa mendengar hembusan nafas. Da, da, da. Ya, bukan seperti itu, tapi seperti ini. Da, da, ade. Itu sifat yang pertama, jahar. Kemudian sifat yang kedua ialah syiddah. Artinya suaranya keluarkan, dialirkan dan dilafalkan hurufnya bersamaan beserta harokatnya. Jadi kita tempelkan lidah kita di gusi atas, gusi gigi seri atas. Misalkan dal berharokat fathah, kita lafalkan dal beserta harakat fathahnya langsung bersamaan. Da. Jadi jangan lafalkan seperti ini. Da, ya. Da. Tidak boleh seperti itu ya. Atau ad. Ad. Nah, kondisi seperti ini hanya ada di dalam kondisi khusus. Namun saat dal sukun saja ada, ya, ada. Seperti itu cara melafalkan dal sukun. Kenapa suaranya memantul? Ada di sifat huruf dal yang lainnya. Jadi intinya karena dal bersifat syiddah, lafalkan berbarengan antara kita mengeluarkan suara dan melafalkan huruf dan melafalkan harokatnya, itu semuanya kita lakukan berbarengan. Da, du, di, ya, semuanya berbarengan. Da, du, di. Kemudian sifat yang ketiga yaitu istifal, dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Jadi jangan lafalkan seperti ini. Do, du, di, enggak, tipis. Da, du, di. Oke. Da, du, di. Nah, kemudian sifat yang keempat yaitu infitah. Suaranya dorong keluar, jangan ditahan di mulut antara langit-langit dan lidah. Dorong. Da, da, du, di. Oke. Kemudian sifat yang terakhir yaitu qalqalah.
Dan ini sifat yang hanya ada saat huruf dal dalam keadaan sukun, tidak dalam keadaan berharokat. Jadi saat dal sukun, seperti pada ayat ini, kita pantulkan suaranya. Ade, ade, ya, ude, ude, ide. Nah, banyak teman-teman yang salah memahami, yaitu saat melafalkan qalqalah, qalqalahnya harus dipengaruhi oleh suara harokat sebelum huruf qalqalahnya. Misalkan sebelum dal sukun terdapat huruf yang berharokat fathah, maka suara qalqalahnya mirip suara fathah, bukan fathah memang, tapi mirip suara fathah. Seperti ini. Qad, misalkan ada, jadi bukan ada, memang bukan ada, tapi qalqalahnya mirip ada. Ada, ada. Kemudian saat sebelumnya dhammah, qalqalahnya mirip dhammah. Udu, udu, udu. Ya memang bukan udu, tapi qalqalahnya mirip dhammah. Udu. Kemudian saat sebelumnya kasroh, qalqalahnya mirip kasroh. Ede, ede, ede. Ya. Jadi suaranya bukan kasroh, memang bukan idi, tapi suara qalqalahnya mirip kasroh. Ede, ede. Oke. Lalu yang benar gimana? Yaitu suara qalqalahnya baik sebelumnya terdapat harokat fathah atau dhammah atau kasroh, suara qalqalahnya satu, semuanya sama karakternya, tidak beda. Yang membedakan suara qalqalah antara huruf qalqalah dengan huruf qalqalah yang lain itu sifatnya, bukan harokat sebelum atau sesudahnya. Jadi suara qalqalah dal sama semua, baik sebelumnya fathah, dhammah atau kasroh. Seperti ini. Ade, ade, ude, ude. Kemudian ide, ide. Oke. Nah, rahasianya gimana supaya kita tidak melafalkan qalqalah yang suaranya mirip suara harokat sebelumnya? Yaitu jangan mempraktekkan pelafalan harokat yang terdapat pada huruf sebelum huruf dal sukunnya. Jadi kalau misalkan dal sukun sebelumnya fathah, maka saat mengqalqalahkan dal jangan dibuka rahangnya, jangan ada. Nah, kalau kita gerakan rahangnya, maka suara qalqalahnya akan mirip seperti huruf fathah. Ada. Memang bukan ada, ada. Tapi qalqalahnya mirip fathah. Ada. Kenapa? Karena kita buka mulut kita. Kemudian juga saat sebelumnya dhammah, jangan dimajukan bibirnya saat melafalkan qalqalah. Jadi misalkan udu, udu. Memang bukan udu, tapi qalqalahnya mirip dhammah. Udu. Nah, jangan dimajukan. Ude, 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 ude. Seperti itu ya. Kemudian saat sebelumnya kasroh, nah rahang bawahnya jangan diturunkan. Jangan ide, enggak. Ide, tahan. Jangan diturunkan rahangnya. Ide, ide. Jadi seperti itu cara melafalkan qalqalah yang benar. Oke, sekarang kita coba latihan melafalkan huruf dal pada potongan-potongan ayat berikut. Kita mulai terlebih dahulu dari dal sebelumnya fathah. Dakhalu, dakhalu. Kemudian dal berharokat dhammah. Adu, adu, adu. Kemudian dal berharokat kasroh. Dihaqo, dihaqo. Kemudian dal sukun sebelumnya fathah. Adkhilu, adkhilu. Baik. Kemudian dal sukun sebelumnya dhammah. Udkhulu, udkhulu, udkhulu. Kemudian dal sukun sebelumnya kasroh. Zidna, zidna, zidna. Kemudian dal bertasydid. U'iddat, u'iddat, u'iddat. Seperti itulah cara membaca huruf dal yang benar. Kemudian huruf yang kedua yaitu huruf sa. Di mana makhraj huruf sa? Sa makhrajnya terletak di ujung lidah kita, menempel ke ujung gigi seri atas, sehingga bagian ujung lidah bisa terlihat sama orang yang melihat mulut kita. Ya, sampai lidah itu bisa tergigit. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan pada huruf zal, karena huruf sa dan huruf zal berasal dari satu makhraj, bukan berarti sampai kita bisa menggigit lidah. Artinya saat kita melafalkan bukan dengan menggigit lidah kita. Ingat sekali lagi, bukan dengan menggigit lidah kita, tapi hanya kita tempelkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas.
Kemudian sifatnya apa saja? Sifat huruf tha yang pertama ialah hams. Jadi harus terdengar ada suara nafas yang keluar dari mulut kita saat kita melafalkan huruf tha. Jadi seperti ini. Tha, 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 as, as, as. Nah, teman-teman bisa mendengar ada suara nafas yang keluar dari mulut. Kemudian sifat yang kedua ialah rokhawah. Artinya suaranya dialirkan ketika berharokat. Suara huruf mendahului suara harokatnya. Kemudian saat sukun ditahan di makhrajnya dan alirkan suaranya. Seperti ini contohnya. Sa, sa, sa. Saat sukun. As, as, as. Ya, jadi bukan sa, as, sa, as. Ya, bukan seperti itu cara membacanya. Kemudian sifat yang ketiga ialah istifal, yaitu wajib dibaca tipis, jangan membaca dengan suara tebal. Jangan seperti ini. Se, su, si. Tapi sa, su, si. Sa, su, si. As, us, is. Nah, seperti itu cara membaca huruf sa. Kemudian sifat yang keempat ialah infitah. Suaranya dorong keluar ya. Sa, su, si, as, us, is. Nah, seperti itulah cara membaca huruf sa yang benar berdasarkan makhraj dan sifat-sifatnya. Kemudian sekarang kita coba praktek cara membaca huruf sa yang benar pada potongan-potongan ayat berikut. Yang pertama, sa berharokat fathah. Yuthabbit, yuthabbit, yuthabbit. Kemudian sa berharokat dhammah. Thuburo, thuburo. Kemudian sa berharokat kasroh. Kathiro, kathiro, kathiro. Kemudian sa sukun sebelumnya fathah. Asqalat, asqalat, asqalat. Kemudian berikutnya sa bertasydid. As-samarot, as-samarot. Jadi seperti itulah cara membaca huruf sa yang benar. Tapi kalau begitu kita coba langsung saja membaca ayat ke-7 dari surat Yasin. Sebelum kita mulai, kita ta'awudz bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sekali lagi. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Itulah bagaimana cara kita membaca ayat ke-7 dari surat Yasin yang benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada yang belum dipahami juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.